Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ahmad Syaif. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah software atau aplikasi yang wajib dan sangat direkomendasikan untuk diinstal di PC atau laptop teman-teman semuanya. Software ini berfungsi untuk memantau performa atau kondisi dari sebuah hard drive atau memori penyimpanan di PC atau laptop kita. Mulai dari berapa persentase kesehatannya, berapa derajat suhunya, kemudian berapa lama penggunaannya, dan lain sebagainya. Nama software ini adalah Harddisk Sentinel. Harddisk Sentinel adalah sebuah aplikasi atau software yang dibuat oleh perusahaan asal Hungaria, yaitu perusahaan Hardfork Development Service Hungary. Lalu bagaimana interface atau tampilan dari software ini? Mari kita lihat. Yang teman-teman lihat saat ini merupakan tampilan desktop dari laptop yang saya gunakan. Mari kita buka aplikasi Harddisk Sentinel-nya. Ini merupakan interface atau tampilan dari Harddisk Sentinel. Di sini saya menggunakan Harddisk Sentinel dengan versi 5.60.1. Kita lihat di bagian sini. Pada bagian ini kita mendapatkan informasi tentang merek dan kapasitas dari storage atau penyimpanan yang kita gunakan. Pada laptop ini saya menggunakan 3 buah penyimpanan, yaitu 2 penyimpanan secara internal dan 1 penyimpanan secara eksternal. Pada penyimpanan internal, yang pertama saya menggunakan penyimpanan SSD Samsung 850 EVO dengan kapasitas realnya adalah sebesar 232,9 GB. Kemudian pada penyimpanan internal yang kedua, saya menggunakan harddisk dengan ukuran 2,5 inci, mereknya adalah Toshiba, dengan kapasitas realnya adalah sebesar 298,1 GB. Kemudian, pada penyimpanan eksternal, saya menggunakan harddisk dengan ukuran 3,5 inci. Mereknya adalah WDC, dengan kapasitas real penyimpanan sebesar 465,8 GB. Pada harddisk WDC ini dibagi menjadi 2 partisi, yaitu partisi F dan partisi G. Di bawahnya ada informasi tentang kapasitas memori yang kosong pada masing-masing penyimpanan. Kita lihat pada disk 0 atau pada penyimpanan SSD terdapat kapasitas kosong sebesar 106,4 GB. Kemudian pada disk 1 atau pada penyimpanan harddisk Toshiba, kita mendapatkan informasi kapasitas kosong sebesar 21,2 GB. Kemudian pada disk 2 atau pada harddisk WDC, pada partisi pertama kita mendapatkan kapasitas kosong sebesar 185,4 GB. Kemudian pada partisi yang kedua, kita mendapatkan kapasitas kosong sebesar 34,4 GB. Selanjutnya kita akan melihat kondisi dari masing-masing penyimpanan. Kita mulai dari penyimpanan SSD Samsung 850 EVO, kita klik di bagian sini. Kita lihat di bagian kanan ini, ada beberapa tab informasi yang kita dapatkan. Dimulai dari overview, kemudian ada temperatur, ada smart, ada information, ada log, ada performa disk, dan yang terakhir ada tab peringatan. Di bagian tab overview kita dapat melihat performa dari SSD adalah 100%, kemudian kesehatan dari SSD adalah 98%. Dengan status keduanya adalah excellent atau sangat baik. Kemudian di bawahnya ada deskripsi yang intinya menunjukkan tidak ada tindakan yang dibutuhkan untuk SSD. Kemudian di bawahnya ada beberapa status, dimulai dari status power on time. Status power on time maksudnya adalah lama waktu menyala dari SSD. Kita dapatkan informasi bahwa SSD sudah menyala selama 309 hari lebih 9 jam. Kemudian di bawahnya ada estimasi lifetime atau estimasi umur SSD. Kita dapatkan umur SSD masih lebih dari 1000 hari lagi. Kemudian di bawahnya ada lifetime write. Maksud dari lifetime write ini adalah kapasitas data yang sudah ditulis pada SSD. Kita dapatkan nilainya adalah 5,15 TB. Ketika kapasitas ini mencapai maksimumnya, maka kemampuan tulis pada SSD akan hilang, sehingga SSD bisa dikatakan sudah rusak dan harus diganti. Kemudian di bawahnya ada grafik presentasi kesehatan dari SSD di setiap harinya. Kita lihat pada tanggal 16 bulan 3 tahun 2020, kesehatan SSD adalah 99%. Kemudian pada tanggal 23 bulan 4 tahun 2020 terjadi penurunan kesehatan SSD sebesar 1% menjadi 98%. Selanjutnya kita masuk ke bagian tab temperatur atau suhu. Pada bagian tab temperatur ini kita diberikan informasi tentang suhu pada SSD. Suhu SSD sekarang adalah 44 derajat Celcius.
Suhu rata-rata dari SSD hari ini adalah sebesar 44 derajat Celcius. Kemudian suhu maksimum dari SSD pada hari ini adalah sebesar 46 derajat Celcius. Kemudian suhu maksimum yang pernah tercapai oleh SSD sebesar 68 derajat Celcius. Kemudian suhu minimum yang pernah tercapai oleh SSD adalah sebesar 30 derajat Celcius. Kemudian kita lihat pada di bawah ini ada data dari suhu SSD yang diplotting dalam sebuah grafik. Pada tab current ini menunjukkan grafik suhu pada SSD yang direkam setiap 2 menit sekali pada hari ini. Kemudian pada tab daily average merupakan rata-rata suhu pada SSD di setiap harinya. Kemudian ada tab daily maximum, maksudnya adalah suhu maksimum SSD yang direkam pada setiap harinya. Kemudian ada tab daily minimum, merupakan grafik dari suhu minimum pada SSD yang direkam pada setiap harinya. Kemudian kita masuk pada tab smart. Pada tab ini menunjukkan informasi kondisi perbagian dari SSD. Di sini nanti ada 3 indikator. Yang pertama warna hijau, kemudian warna kuning, dan warna merah. Indikator warna kuning menunjukkan perhatian atau warning. Kemudian indikator warna merah menunjukkan ada damage atau bahaya. Ketika di bagian tab smart ini tidak ada indikator kuning maupun merah, maka dipastikan hard disk dalam keadaan sangat baik. Kemudian kita lanjut ke bagian information. Pada bagian tab information ini, ditunjukkan spesifikasi secara full dari SSD yang kita gunakan. Kita lihat di sini untuk interface SSD menggunakan komunikasi SATA generasi ketiga. Kemudian kita masuk ke bagian tab log. Pada bagian tab log ini merupakan catatan atau riwayat saat SSD mengalami masalah. Ketika pada tab log ini kosong, berarti SSD tidak pernah mengalami masalah. Kemudian kita lanjut pada tab performa disk. Pada tab performa disk ini, kita dapatkan informasi tentang kecepatan baca dan kecepatan tulis pada SSD. Kemudian kita masuk bagian tab peringatan atau alert. Pada bagian tab peringatan ini kita dapat melihat bahwa ada catatan suhu SSD pernah melebihi batas limitnya yaitu di atas 60 derajat Celcius. Di mana ini terjadi pada tanggal 10 bulan 5 tahun 2020 pukul 15:26 menit. Selanjutnya kita lihat kondisi dari hard disk Toshiba. Kita klik bagian sini, kemudian kita lihat pada bagian overview. Pada bagian ini kita bisa lihat bahwa performa dan kesehatan dari hard disk Toshiba adalah 100%. Dan statusnya adalah excellent, sangat baik sekali. Kemudian tidak dibutuhkan tindakan apapun terhadap hard disk Toshiba. Kemudian di bawahnya, untuk status power on time pada hard disk Toshiba, didapatkan informasi bahwa hard disk Toshiba sudah menyala selama 129 hari lebih 0 jam. Kemudian untuk estimasi lifetime atau umur dari hard disk Toshiba bisa bertahan lebih dari 1000 hari lagi. Dan untuk total stat atau stat count-nya, hard disk Toshiba mencatatkan nilai 1386. Nah, di sini ada perbedaan antara hard disk dengan SSD. Kalau di sini pada hard disk statusnya adalah total stat atau stat count. Kalau di SSD, bagian ini adalah statusnya lifetime rate. Kemudian kita lihat persentase kesehatan dari hard disk menunjukkan nilai konstan. Tidak ada perubahan dari awal sampai akhir. Nilainya tetap pada angka 100%. Kemudian kita lihat pada bagian temperatur. Suhu dari hard disk saat ini adalah 40 derajat. Kemudian suhu rata-rata pada hari ini adalah sebesar 39 derajat. Kemudian suhu maksimum dari hard disk pada hari ini adalah 40 derajat. Kemudian suhu maksimum yang pernah tercapai oleh hard disk adalah sebesar 52 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu minimum yang pernah tercapai adalah sebesar 27 derajat Celcius. Kemudian di bawahnya ada grafik suhu dari hard disk Toshiba. Kita lihat seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian tab smart. Pada bagian tab smart ini kita lihat tidak ada indikator kuning maupun merah. Berarti hard disk Toshiba dalam keadaan sangat baik. Kemudian kita masuk ke bagian information. Kita dapat melihat interface yang digunakan oleh hard disk Toshiba berbeda dengan interface yang digunakan pada SSD. Interface yang digunakan pada hard disk Toshiba adalah SATA 2. Kemudian kita masuk ke bagian tab log, tidak ada catatan apapun. Kemudian kita masuk ke bagian tab performa disk, seperti ini. Kemudian di bagian tab peringatan tidak ada peringatan apapun. Selanjutnya kita lihat kondisi dari penyimpanan eksternal, yaitu hard disk WDC. Kita klik bagian sini, kita lihat di bagian overview, kita mendapatkan informasi bahwa performa dan kesehatan dari hard disk WDC adalah 100% dengan statusnya excellent. Sangat baik sekali.
Kemudian tidak dibutuhkan tindakan apapun untuk harddisk WDC. Dan untuk power on time-nya, kita mendapatkan bahwa harddisk WDC sudah menyala selama 204 hari lebih 4 jam. Kemudian untuk estimasi lifetime atau estimasi umur dari harddisk WDC, didapatkan harddisk WDC bisa bertahan lebih dari 1000 hari lagi. Kemudian untuk total start atau stop count-nya sebesar 1223. Dan untuk kesehatan harddisknya konstan dari awal sampai akhir, yaitu konstan dinilai 100%. Kemudian pada tab temperatur atau suhu, kita dapatkan suhu saat ini dari harddisk WDC adalah sebesar 48 derajat Celcius. Kemudian suhu rata-rata harddisk WDC hari ini adalah sebesar 47 derajat Celcius. Kemudian suhu maksimum pada hari ini adalah 48 derajat Celcius. Dan suhu maksimum yang pernah tercapai oleh harddisk WDC adalah sebesar 50 derajat Celcius. Kemudian suhu minimum yang pernah tercapai oleh harddisk WDC sebesar 29 derajat Celcius. Pada grafik suhu pada harddisk WDC dapat kita lihat seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian tab Smart. Pada bagian tab Smart ini kita lihat tidak ada indikator kuning dan merah, berarti harddisk WDC dalam keadaan sangat baik. Kemudian kita masuk ke bagian tab Information. Kita dapatkan bahwa harddisk WDC mempunyai interface USB. Jadi berbeda dengan penyimpanan internal tadi, kalau pada penyimpanan internal digunakan interface-nya adalah SATA. Kalau di penyimpanan eksternal yang saya gunakan ini, pada harddisk WDC, interface-nya adalah USB, karena saya menggunakan docking harddisk. Kemudian kita masuk ke bagian log. Pada bagian log ini tidak ada catatan apapun. Kemudian pada tab performa disk seperti ini. Kemudian pada tab terakhir yaitu tab peringatan, tidak ada peringatan apapun. Kalau teman-teman lihat pada pojok kanan bawah pada desktop ini, teman-teman dapat melihat 3 angka yang background-nya berwarna hijau. 3 angka ini merupakan suhu dari penyimpanan yang saya gunakan. Kita lihat di bagian paling kiri di sini, suhu 45 derajat itu merupakan suhu penyimpanan dari harddisk WDC. Kemudian suhu 39 derajat merupakan suhu dari penyimpanan harddisk Toshiba. Kemudian suhu 43 derajat merupakan suhu dari penyimpanan SSD Samsung 850 EVO. Ketika kita memasang atau menginstal harddisk Sentinel pada laptop atau komputer, maka akan otomatis tertampil angka seperti ini. Angka yang tertampil di sini sangat memudahkan untuk kita memantau atau memonitor suhu pada penyimpanan yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya, saya akan mengganti harddisk WDC dengan menggunakan harddisk saya lainnya yang kondisinya tidak baik. Saya ejek dulu docking harddisknya. Kemudian saya matikan harddisk dockingnya. Setelah itu harddisk WDC saya lepas. Kemudian saya ganti dengan harddisk 2,5 inci. Kita nyalakan harddisk dockingnya. Kemudian kita lihat pada aplikasi harddisk Sentinel, harddisk yang baru saja kita masukkan sudah terdeteksi pada harddisk Sentinel. Kita lihat di sini, identitas harddisknya adalah ST500LT012, di mana kapasitas realnya adalah 465,8 GB. Di sini kita dapatkan untuk kesehatan harddisknya adalah 9%. Kita coba lihat kondisi dari harddisk, kita klik di bagian sini, kemudian kita lihat di bagian tab peringatan, ada begitu banyak peringatan yang ditampilkan. Seperti ini. Kemudian kita masuk di bagian tab overview. Kita lihat ada begitu banyak keterangan. Salah satunya di sini ada 1848 bad sector. Bad sector itu artinya adalah sektor yang rusak pada harddisk. Kemudian kita lihat pada statusnya, harddisk sudah dipakai selama 296 hari lebih 14 jam. Kemudian untuk estimasi lifetime atau waktu hidup dari harddisk tersisa 12 hari. Kemudian total start atau stop count-nya sebanyak 3903. Kemudian kita lihat di temperatur seperti ini. Sebelumnya kita lihat pada performa, sebenarnya harddisknya ini bagus. Tetapi kesehatan dari harddisk ini sangat jelek sekali, yaitu statusnya adalah critical, dengan persentase kesehatannya adalah 9%. Kemudian kita masuk di bagian Smart, tab Smart ini.
kita lihat di sini ada indikator kuning atau warning di sini. Kemudian di bagian informasi, ini ya, di bagian informasi kita lihat interface dari harddisk adalah USB, karena harddisk ini saya hubungkan dengan docking harddisk, menggantikan harddisk WDC tadi. Kemudian untuk lognya tidak ada, karena ini baru saya tancapkan ini, jadi tidak terrecord ya. Kemudian untuk disk performance seperti ini, untuk peringatannya seperti ini tadi. Kemudian kalau kita lihat di bagian pojok kanan bawah, di sini ada tanda silang. Seperti ini. Ini menunjukkan bahwa hard disk pada disk 2 yaitu ST500LT012 bermasalah. Apakah hard disk ini tidak bisa digunakan? Jawabannya adalah masih bisa. Seperti ini. Kita coba mengcopy file dari sini. File berhasil di-copy. Jadi harddisk ini masih bisa bekerja. Tetapi karena ada peringatan bahwa kesehatan harddisk adalah 9%, harddisk bisa sewaktu-waktu mati atau rusak. Sehingga harddisk ini sangat direkomendasikan untuk tidak dipakai. Jadi ini ya fungsi dari harddisk Sentinel. Menurut saya software atau aplikasi ini sangat penting sekali untuk diinstal di laptop atau PC teman-teman semuanya. Karena dengan harddisk Sentinel ini, kita dapat memonitor atau memantau seluruh penyimpanan yang kita gunakan. Oke, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.